Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjut pembelajaran tematik kita di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Mari sama-sama kita perhatikan materi berikut ini ya. Mendengarkan dongeng itu merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di daerah sekitarmu? Nah, anak-anak Miss, di sini Miss akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Silahkan disimak dongengnya ya. Awal cerita, pada zaman dahulu kala, hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu dari mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan tupai dan ikan gabus terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai pun berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan hiu, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sambil kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak Miss, itu dia tadi dongeng mengenai tupai dan ikan gabus. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan menentukan unsur intrinsik yang ada pada dongeng tersebut. Perlu anak-anak Miss ketahui sebelumnya bahwa unsur intrinsik di dalam suatu cerita itu terdiri dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Langsung saja kita tentukan unsur yang pertama ya. Nah, untuk judul dari dongeng tersebut,
yaitu tupai dan ikan gabus. Lalu anak-anak Miss, siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Ya, benar. Tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Selanjutnya untuk sifat tokoh atau watak tokoh. Yang pertama yaitu tupai, sifatnya yaitu baik dan suka menolong. Dan ikan gabus sifatnya yaitu penyabar. Selanjutnya yaitu tempat. Apakah anak-anak Miss masih ingat di mana tempat terjadinya dongeng tersebut? Latar tempat dalam dongeng tersebut yaitu di sebuah telaga. Nah, sekarang kita masuk kepada jalan cerita yang dimulai dengan awal cerita. Miss yakin anak-anak Miss masih ingat mengenai jalan awal cerita yang terdapat di dalam dongeng tersebut, yaitu tupai melihat ikan gabus lesu. Sedangkan untuk akhir ceritanya yaitu ikan gabus merasa sehat seperti sedia kala. Dan yang terakhir yaitu mengenai pesan moral atau amanat yang terdapat di dalam dongeng. Sebelumnya, perlu anak-anak Miss ketahui bahwa pesan atau amanat di sini yaitu segala sesuatu yang dianggap baik dan harus kita contoh untuk kehidupan ke depannya. Dan setelah anak-anak Miss membaca dongeng mengenai tupai dan ikan gabus tersebut, kita bisa menemukan pesan dan amanatnya, yaitu kita harus saling tolong-menolong. Nah, itu dia anak-anak Miss mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Anak-anak Miss, apakah kalian tahu orang yang membacakan dongeng itu disebut dengan pendongeng? Dan dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Benny. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang biasanya membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak Miss, apakah kalian tahu pekerjaan yang dilakukan oleh ayah Benny sebagai pengrajin kayu disebut sebagai kegiatan ekonomi? Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak Miss, perlu kalian tahu jenis-jenis kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kegiatan produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Adapun yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan di bidang produksi barang yaitu 1. Petani. Petani menghasilkan barang berupa beras. 2. Pembuat mebel. Pembuat mebel menghasilkan barang berupa meja, lemari, kursi, dan lainnya. 3. Penjahit. Penjahit menghasilkan barang berupa pakaian seperti baju, celana, ataupun busana lainnya. Dan yang keempat yaitu nelayan.
nelayan menghasilkan ikan dari laut. Dan selanjutnya yaitu jenis pekerjaan di bidang produksi jasa. Yang pertama yaitu guru. Guru memberikan jasa berupa pendidikan kepada anak bangsa. Yang kedua yaitu polisi. Polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dokter. Dokter bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, anak-anak Miss, sekarang kita lanjut kepada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Adapun jenis pekerjaan di bidang distribusi ini yaitu kurir paket barang dan tukang pos yang bekerja menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, anak-anak Miss, sekarang kita masuk kepada kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, anak-anak Miss, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Miss berharap pembelajaran kita hari ini dapat anak-anak Miss terima dengan baik ya. Miss akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.